Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Indonesia Business Climate 2010. Bagaimana kondisi bisnis di Indonesia di tahun 2010. Dan masih bersama kita Pak Erwin Aksa. Beliau adalah Ketua Umum dari HIPMI dan beliau juga adalah Presiden Direktur dari PT Bosowa Indonesia ya. Jadi beliau sendiri adalah practitioner dan juga sebagai pemimpinnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Memang Pak Erwin ini masih muda sekali ya. Dan tapi muda-muda anak macan ini. Oke, Pak Erwin. Tadi kita ngomong bahwa semester pertama 2009 itu kurang baik, kemudian semester kedua ada pemilu, tapi kuarter keempat ini, kuarter keempat sangat baik atau bisa recover dari sebelumnya. Apakah itu juga karena terbentuknya kabinet sesuai dengan harapan para pengusaha? And bagaimana Anda menilai kabinet ini can support you as pengusaha di dalam tahun 2010 dan seterusnya, Pak? Ya, saya kira yang pertama kabinet itu kan sudah terbentuk baru beberapa bulan, ya kan, sudah menyusun program 100 hari, ya, dan sepertinya program ini juga tidak terlalu terlihat karena persoalan politik lah, ada cicak buaya dan sebagainya ini, jadi tenggelam itu yang namanya National Summit dan program 100 hari itu juga sekarang nggak jelas ada di mana sekarang program 100 hari. Jadi saya melihat bahwa memang kabinet ini perlu dikasih kesempatan lah untuk bisa memberikan kontribusi, memperlihatkan program-program yang berpihak kepada rakyat. Karena memang mereka harus membuat program-program yang punya terobosan. Kalau programnya normatif atau itu hanya melanjutkan, saya kira itu kan sebuah program standar. Ini kan butuh terobosan yang ini adalah you punya expectation ya. You punya expectation ya, expectationnya ini dan banyak expectation. Tapi fairly you menilai, can they meet your expectation? Beberapa orang punya track record yang sudah terukur dan jelas ya, dan sudah berhasil memimpin sebuah lembaga atau organisasi. Beberapa juga boleh dikatakan tanda tanya ya. Ada yang datang dari kampus, ada yang datang dari parlemen sebelumnya dan sebagainya. Ini kan masih question marks. Apakah mereka perform atau tidak? Ya, kita lihat 100 hari ini what sort of program yang mereka bisa deliver gitu kan. Nah, tentunya kita tidak bisa pesimis lah kepada mereka. Bagaimanapun mereka udah melalui proses fit and proper kan. Tentunya banyak kriteria-kriteria yang telah dilewati. Tetapi yang paling penting adalah track record seseorang kan. Itu yang paling penting. Apakah orang ini sudah berhasil punya suatu keberhasilan di dalam organisasi atau punya keberhasilan di dalam sebuah program sebelumnya ya, karena itu yang paling penting. Nah, makanya saya katakan kita kasih kesempatan dulu ya, selama 6 bulan atau setahun ke depan. Ya, kalau salah satu di antara mereka tidak berhasil, kita harus konsekuen juga bahwa harus ada pergantian untuk bisa mempercepat yang namanya program-program itu. Kita prediksi GPA-nya tuh gross kalau kita kredit overall-nya, nilai keseluruhannya, indeks prestasi akademik secara keseluruhannya dari tim ini dalam fungsinya menunjang bisnis. Punya prediction kira-kira berapa dari nilai mereka? Kalau kita ngomong kalau nilai kan, kalau A nilainya 4 gitu ya, kreditnya 4. Kalau D fail itu kreditnya 1 gitu ya. Ya, seperti saya katakan tadi, ada yang sudah memahami dunia usaha. As a group ya sulit sekali kita katakan apakah dia akan fail. Pasti semuanya akan perform lah, akan bisa GPA secara kolektif. Secara kolektif ya, dibanding kabinet sebelumnya mungkin ada perbedaan. Mungkin tahun ini banyak politisi kali ya yang masuk ketimbang kabinet sebelumnya ya, banyak kompromis kali tahun ini. Mungkin kita melihat bahwa sekarang ini boleh dikatakan tidak ada yang berlebihan lah dibanding kabinet sebelumnya. Jadi kalau kemarin 8, mungkin hari ini juga 8. Oh gitu. Jadi saya melihat bahwa ya perlu evaluasi dalam waktu 6 bulan, setahun. Mudah-mudahan
tidak ada yang fail ya. Kita berharap, kita nggak suka juga mencari kambing hitam atau menjatuhkan seseorang karena mereka ini teamwork kan, teamwork ya kan, team player ya. Jadi persoalan Indonesia ini kan masalah koordinasi. Seringkali kabinet ini kan tidak koordinasi. Nah, saya berharap bahwa persoalan politik yang terjadi, goncang-ganjing politik ini tidak mensurutkan semangat koordinatif mereka. Ya, jangan sampai ada yang kabinet jalan sendiri, ada yang menteri mempunyai agenda sendiri. Ya terus terang di kabinet sebelumnya antara Menteri Perindustrian Perdagangan itu kan nggak sepaham dalam satu masalah. Menteri Kehutanan dengan Pertanian juga tidak sepaham dalam satu masalah. Nah, mudah-mudahan kali ini yang paling penting adalah koordinasi. Orkestranya jalan. Ya, sekarang juga lebih baik karena ada Menteri Koordinasinya. Menteri Koordinasi Ekonomi kan ada. Dibanding dulu kan digabung ya. Menteri Keuangan dengan Menteri Koordinasi itu kan satu ya, jadi waktunya pasti terbatas. Sekarang jauh lebih banyak waktu, jadi mudah-mudahan itu yang penting. Itu yang penting. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, silakan Bu Mariko. Selamat siang Pak, perkenankan nama saya Mariko dari JEC Indonesia. Kami dalam kehidupan kehidupan bisnis sehari-hari kita sering sekali berhubungan dengan Kadin atau Apindo, tapi kita jarang sekali untuk berhubungan dengan HIPMI. If you don't mind, would you kindly untuk bisa memberikan kami sedikit penjelasan kontribusi dari HIPMI dan visi misi dari HIPMI itu sendiri. Terima kasih. So what role HIPMI plays dalam bisnis Indonesia, especially 2010, what you plan to do? Ya, HIPMI merupakan saudara mudanya Kadin. Saudara mudanya Kadin. Jadi memang HIPMI adalah bagian dari Kadin. Jadi kalau kita berbicara role HIPMI hari ini, yang pertama HIPMI adalah suatu platform leadership di Indonesia lah. Saya melihat bahwa begitu banyak leaders yang telah dibangun dari organisasi ini. Yang kedua, HIPMI ini adalah sebuah networks community atau network organization yang membangun networking di seluruh Indonesia. Ketiga, tentunya kita menjadi bagian daripada sebuah opportunity daripada bisnis. Memang jarang didengar mungkin dari banyak investor dari luar karena mungkin size-nya. 90% dari members kita adalah UKM yang tentunya lebih banyak bermain di dalam skala domestik ketimbang skala internasional. Kemudian memang kami lebih banyak di dalam membangun program-program leadership ketimbang membangun jaringan bisnis seperti Kadin atau Apindo. Tetapi kami memiliki members yang ikut di dalam apa yang dilakukan oleh Apindo dan Kadin. Dan kami juga membangun komunikasi dengan young leaders organization di seluruh dunia. Jadi mungkin kalau Apindo ini seniorsnya, kalau HIPMI ini yang lebih mudanya. Jadi kita dengan Dubai, dengan beberapa negara ASEAN pun kita bangun sebuah komunikasi bisnis. Tetapi mungkin skala kami lebih selektif ya, ketimbang mungkin Kadin yang memang merupakan organisasi yang sangat general, yang mungkin semua organisasi di Indonesia payungnya adalah Kadin. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan. Dari tadi you mentioned about the importance also from the foreign investors, and then HIPMI itself adalah organisasi dari kebanyakan pengusaha lokal Indonesia. Memang hampir 100% pengusaha lokal Indonesia yang muda-muda as you. How do you see the interaction of the pengusaha lokal ini dengan foreign investors luar ini? Not the expectation Pak ya, tapi how do you see the prediction yang akan terjadi di tahun 2010 ini Pak? Apakah pengusaha lokal ini akan lebih terdesak oleh foreign investors atau foreign investor yang akan lebih terdesak oleh pengusaha lokal? It's prediction, not the expectation Pak. Gimana? Jadi begini, pengusaha-pengusaha di dalam organisasi kami itu mostly kebanyakan adalah prominent business di beberapa daerah. Di Kalimantan itu mereka juga memiliki kekuatan di sumber daya alam, kemudian di daerah Sumatera juga demikian sampai ke Papua. Sehingga di dalam organisasi kami kita selalu mendorong bagaimana kita HIPMI organisasi ini menciptakan suatu suasana
kondusif buat investasi. Bukan hanya pengusaha luar, tetapi pengusaha dalam negeri juga kita harus berikan kenyamanan lah. Jadi teman-teman kami di Papua, teman-teman kami di Kalimantan, tujuan mereka adalah harus menjadi sebuah mitra bisnis di daerahnya masing-masing. Sehingga banyak teman-teman kami itu merupakan mitra lokal dari banyak investor, dari Malaysia, dari Timur Tengah, bahkan dari dalam negeri pun juga banyak. Sehingga kita membangun mindset partnership yang baik di dalam sebuah organisasi dan juga di dalam sebuah bisnis. Itu yang kami dorong dibangun. Sehingga kami melihat bahwa IPMI harus merupakan bagian daripada organisasi yang membawa suatu kenyamanan di dalam sebuah daerahnya. Karena anak muda ini biasanya kalau tidak diberi kesempatan, biasanya terlalu vokal ya. Jadi terlalu semangat. Jadi ya kita melihat bahwa setiap kesempatan yang masuk kepada satu daerah, members kami harus terlibat menjadi mitra lokal yang membawa kenyamanan di dalam sebuah local atau social community di situ ya, sehingga peran kami bisa lebih terarah dan jelas. Itu yang penting di dalam membawa investasi-investasi masuk ke buat. Oke Pak Erwin, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, silahkan Anda memberikan komentar ataupun saran ataupun pendapat dengan SMS ke 0896 kali 788. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.